Terus yang ketiga, ini paling penting, menggunakan spektrofotometer. Kita akan lihat sebentar videonya bagaimana prinsipnya, bagaimana cara kerjanya. Perlu kita ingat, kalau kita menggunakan spektrofotometer, kita tidak berbicara tentang konsentrasi. Jadi jangan bilang kita mau ukur konsentrasi menggunakan spektrofotometer, karena itu spektro itu tidak mengukur konsentrasi suatu larutan, tapi mengukur absorbansinya atau daya serap warnanya. Oke, ada 3 prinsip: mengukur kadar besi dalam serum, terus menggunakan spektro, dan memahami prinsip kerja spektronya. Jadi prinsip penentuannya, cara mengukur besinya, kemudian menggunakan spektronya, dan memahami prinsip dari spektronya. Ada 4 yang perlu kita tahu dalam praktikum ini. Terus lanjut, jadi zat besi itu basic lah, merupakan jadi dia berperan penting dalam tubuh karena dia merupakan salah satu mikronutrien esensial. Esensial itu berarti paling penting, paling mendasar yang tubuh kita perlukan. Nah, jadi oke, baca saja, 75% zat besi itu terikat dengan Hb. Jadi maksudnya ketika kalian mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi, misalnya dari hewani seperti daging, itu kan ada zat besinya. Nah, ada kayaknya setelah ini. Oke. Intinya 75%, ini loh. Ini 75% dia akan berikat dengan menjadi hemoglobin. Kemudian 4% berikatan dengan mioglobin, 10-20% tersimpan sebagai ferritin. Ini hafal saja, tidak susah toh. 75% hemoglobin berikatan dengan Hb. Tahu tuh Hb tuh? Bosan tuh. Tahu guys? Tahu atau tidak? Hemoglobin 4% dengan mioglobin, kemudian 10-20% tersimpan. Jadi dia disimpan dalam bentuk ferritin, cadangan. Di mana disimpan? Ada di limfa, di hati, di jantung, dan sumsum tulang. Paling sering saya baca referensi pasti dia bilangnya di limfa dan hati. Tapi karena di sini ada 4, jadi hafal saja 4, limfa, jantung, sumsum tulang, dan hati. Nah, terus ini, kadar normal zat besi dalam tubuh itu berkisar 65 sampai 175 mg per 100 ml serum. Toh, ini dihafal, 75 berikatan dengan hemoglobin, 4% berikatan dengan mio, 10-20 disimpan sebagai cadangan dalam bentuk ferritin, kemudian normalnya 65 sampai 175 per 100 ml serum. Paham toh 100 ml serum? Berarti dalam 100 ml serum ada 65 sampai 175 mg zat besi. Oke. Next, nih siklusnya. Jadi yang pertama, lihat toh yang ini gambarnya. Ketika kalian mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi, ada yang hewani dan nabati. Hewani itu contohnya kayak daging, telur, itu kan mengandung zat besi. Kalau nabati kayak di sayur-sayuran, biasanya ada mengandung zat besi. Nah, ketika kalian mengkonsumsi itu, maka akan diabsorpsi oleh, jadi ketika dia ada sel yang namanya, ada ya di sini ya. Jadi di sistem pencernaan ini ada sel yang nantinya berfungsi untuk mengabsorpsi. Setelah diabsorpsi, ini bersih diangkut oleh transferin. Jadi agar besinya ini bisa diangkut atau didistribusikan dari sistem pencernaan ke organ lainnya seperti pembentukan hemoglobin atau kayak tadi penyimpanan ferritin, maka dia harus ada transportasinya. Paham enggak? Jadi transferin ini dia transportasinya dari sistem pencernaan. Nah, transferin ini dia salah satu protein transport. Jadi setelah diabsorpsi, dia harus berikatan dulu dengan protein transport yang kita sebut dengan transferin untuk bisa dibawa ke jaringan yang lain. Toh bisa dibaca, zat besi diangkut ke seluruh tubuh oleh transferin, protein transport yang mengikat besi dari plasma. Kemudian inilah setelah dia diikat atau setelah dia berikatan dengan protein transport yakni transferin,
baru itu bisa disalurkan ke sistem yang lain. Contohnya ke sistem untuk pembentukan hemoglobin 75%. 75%, kemudian ada untuk simpanan itu 10-20%. Jadi ada sistem tubuh kita itu selain dia menggunakannya sebagai pembentukan hemoglobin, dia juga menyimpan. Kenapa harus disimpan? Baca dulu ya. Besi yang berlebihan dalam bentuk ferritin, besi yang berlebih disimpan dalam bentuk ferritin yang tidak larut, dalam bentuk yang tidak larut. Kemudian ferritin serum digunakan untuk tes lab mengukur konsentrasi Fe. Jadi kayak ini. Ferritin itu kita simpan dan bisa digunakan pada saat-saat tertentu, pada saat-saat kita membutuhkan konsentrasi besi yang tinggi. Contohnya saat kita anemia, kemudian saat perempuan lagi haid itu membutuhkan konsentrasi besi yang tinggi. Nah, kenapa? Jadi ingat, hafal saja, enggak susah gitu. Jadi setelah begini, saya ulang, kalian mengkonsumsi makanan yang tinggi besi, baik dia hewani maupun nabati, kemudian diabsorpsi oleh sel yang ada di sistem pencernaan. Setelah diabsorpsi, dia akan berikatan dengan protein transport, yakni transferin. Karena kalau dia tidak berikatan dengan protein transport, tidak bisa ditransport, tidak bisa didistribusi, berarti tidak bisa membentuk untuk pembentukan hemoglobin dan lain sebagainya. Jadi dia harus berikatan dulu dengan transferin. Oke? Oke. Kemudian, barulah didistribusikan 75% untuk pembentukan hemoglobin, untuk proses eritropoiesis di hati, kemudian untuk ferritin, untuk simpanan. Jadi ferritin ini dia merupakan besi berlebih yang disimpan dalam bentuk transferin. Jadi dia sifatnya tidak larut. Kemudian ferritin yang terdapat dalam serum juga bisa digunakan untuk mengukur konsentrasi Fe. Jadi kalau dia Fe-nya rendah, kalau ferritin konsentrasinya rendah, berarti Fe di tubuh berarti tubuh kita kekurangan besi. Karena begini, logikanya ferritin itu terbentuk ketika kita kelebihan besi. Jadi kalau kita mau mengukur berapa sih konsentrasi Fe kita lihat konsentrasi dari ferritin. Kalau ferritinnya saja sudah rendah, berarti besi kita tidak berlebih. Berarti besi dalam tubuh kita tidak berlebih, berarti kekurangan. Itu saja sih. Kalau ferritin serum kita rendah, berarti besinya tidak berlebih, berarti tubuh kita kekurangan zat besi. Seperti contohnya pada anemia zat besi, kekurangan zat besi. Oke, saya perlu ulang atau gimana ini? Atau kurang jelas atau terlalu cepat? Tapi Kak, kalau tadi yang Kakak bilang kalau ferritinnya rendah itu kekurangan zat besi. Iya. Baik Kak, terima kasih. Berarti konsentrasi Fe kita rendah. Konsentrasi besi dalam tubuh kita rendah. Oke? Lanjut saja apa saya ulang? Ini siklus besi dalam tubuh. Gimana guys? Bilang saja guys. Oke, lanjut. Ya, gampang sih ini. Kemudian, ini prinsipnya. Jadi gini, prinsipnya itu prinsip praktikum ini ya. Jadi besi, jadi kita kan menggunakan serum. Serum itu terdapat besi yang terikat dalam kompleks besi dan globulin. Oke, jadi serum. Terus untuk bisa melepas besi dari kompleks besi globulin itu, kita harus inkubasi pada kondisi asam lemah. Maka itu kenapa kita tambahkan tunggu dulu. Bolehlah sambil dibukaannya prosedurnya. Ya. Sambil dibuka prosedurnya.
Nah, oke, kasih saja. Nah, ini loh. Ini kan serum toh. Ini serum. Terus kita tambahkan Aquadis. Aquadis sebenarnya ini dia fungsinya untuk tidak ada fungsi sih, cuma untuk melarutkan dari serumnya, untuk lipolisis lah dan lain sebagainya lah. Kita tidak usah berfokus pada Aquadis, tapi kita lihat HCl. HCl itu salah satu asam lemah. Terus kita inkubasi tuh pada suhu ruang selama 1 jam. Ingat ya, besok ini di sini di kelompok ini di kelompok di kelompok les ini jangan sampai ada yang salah. Jadi besok kalian itu cuma tambahkan dari sini trikloroasetat karena serum itu dan sampai inkubasi yang lakukan itu asdos. Oke? Jadi kalian cuma tambahkan trikloroasetat, terus inkubasi 15 menit, sentrifuge, ambil supernatan, aqualis dan sebagainya. Oke, sudah. Jadi di sini serum itu mengandung kompleks besi globulin. Nah, setelah kalian tambahkan HCl, asam lemah, maka dia akan terbebas, besinya terlepas dari besi dari globulin. Jadi sisa besinya. Toh? Nah, jadi namanya itu besi bebas. Besi bebas. Kemudian sudah diinkubasi. Kenapa harus diinkubasi? Biar proses pelepasan besinya itu lebih maksimal. Kemudian kalian tambahkan trikloroasetat. Fungsi trikloroasetat ini loh. Trikloroasetat ini dia mendeproteinasi protein. Jadi kayak gini. Protein bebas ini dia masih dalam bentuk transferin. Oke, jadi begini. Serum tadi dia mengandung besi globulin, kemudian kalian tambahkan HCl, asam lemah sehingga besinya nanti terlepas dari globulin. Nah, besi yang lepas ini dia masih dalam bentuk masih berikatan dengan protein transport. Dia masih berikatan dengan protein transport. Jadi untuk menghilangkan proteinnya kita tambahkan trikloroasetat. Nah, ini trikloroasetat dia mendeproteinasi protein. Jadi setelah kita mendeproteinasi itu dia menghilangkan proteinnya, menghilangkan protein transportnya. Setelah dihilangkan, nah dia menjadi besi bebas. Besi bebas itu Fe3+. Jadi setelah dia melepas dari protein transportnya, maka dia akan jadi besi bebas. Nah, untuk besi Fe3+ di sini, Fe3+. Nah, untuk bisa berikatan dengan indikator warna ortofenatrolin ini, kita harus reduksi dulu. Karena di sini bentuknya Fe3+. Kalau Fe3+ itu dia tidak bisa berikatan. Jadi kita reduksi dulu. Reduksinya itu menggunakan hidroquinon. Oh, kurang apa sih potasium asetat ini? Untuk apa ya? Kita menggunakan hidroquinon untuk reduktornya. Untuk reduktor. Setelah itu barulah bisa berikatan dengan ortofenatrolin. Untuk ortofenatrolin ini dia untuk mengetahui untuk indikator warna. Jadi ketika muncul warna merah, maka hasilnya berarti mengandung positif besi. Kemudian kita baca di spektrofotometer gelombang 500 nm. 500 nanometer. Jadi besi oke. Mau diulang apa gimana ini? Jadi ulang sebenarnya. Tapi Kak izin bertanya, Ya. hidroquinon itu apa fungsinya Kak? Dia reduktor. Jadi setelah kalian inkubasi, kemudian setelah kalian inkubasi, maka proteinnya kan lepas dari globulin. Nah, tapi walaupun dia lepas dari globulin, tapi masih berikatan dengan protein transport. Jadi kita lakukan deproteinasi menggunakan trikloroasetat. Ini trikloroasetat toh. Trikloroasetat ini. Ini trikloroasetat, kemudian kalian sentrifuge. Kemudian ambil di bagian supernatan. Kenapa kita ambil supernatan? Karena bagian dari besinya itu ada di supernatan. Kalian ambil 2 mili, kemudian tambahkan hidroquinon. Hidroquinon itu untuk reduktor. Kenapa kita harus tambahkan reduktor? Agar besinya itu awalnya bentuknya Fe3+ deh. Fe3+.
kita reduksi, kurangi protonnya 1, jadi Fe2+. Ketika proton berkurang, maka bentuknya akan berubah. Jadi dia bisa Fe2+ itu baru bentuk bentuk bebasnya lah. Jadi dia baru bisa berikatan dengan ortofenatrolin. Kalau kalian tidak tambahkan hidroquinon, maka bentuknya itu Fe3+. Kalau 3+ itu bentuknya stabil dia, Dek. Jadi kalau stabil tidak bisa berikatan dengan ortofenatrolin. Jadi kita reduksi dulu, kita hilangkan dulu 1 protonnya. Jadi Fe3+ menjadi Fe2+. Setelah paham toh? Masih berputar-putar ini. Paham toh? Gimana, Dek? Halo? Permisi, Kak. Permisi, Kak. Berarti Ya. Fe2+ ini yang berikatan dengan ortofenatrolin ini, Kak. Aduh, putus-putus. Maksudnya ulang. Fe2+-nya ini yang nanti berikatan dengan orto. Iya, ortofenatrolin, indikator warnanya. Oke? Ini ortofenatrolin. Oke, Kak. Makasih. Iya. Kita harus reduksi dulu biar dia bisa berikatan dengan ortofenatrolin. Sehingga setelah dia berikatan dengan ortofenatrolin, maka menghasilkan warna merah. Jadi kita lanjut. Sebenarnya besi itu ada beberapa manfaatnya. Nanti di PPT yang 1 ada dipaparkan manfaatnya, tapi kalau di PPT-nya Ibu di sini dibahas toksisitas besi. Nah, di sini Fe itu berperan sebagai donor dan akseptor elektron. Maksudnya dia bisa mendonorkan, memberikan elektronnya, bisa juga menerima elektron. Jadi bentuknya itu, wah gimana ya cara menjelaskan ini? Tunggu. Mengkatalis konversi hidrogen peroksida. Jadi kayak gini. Besi itu sebenarnya kalau dia dalam bentuk Fe2+, dia itu mudah untuk mudah berikatan, bisa dalam bentuk bebas. Besi itu bisa mengkatalis konvergen hidrogen peroksida. Ini hidrogen peroksida ini, aduh terlalu jauh pembahasan ini sudah. Tunggu ya. Kalau kalian bertanya ini konversi hidrogen peroksida dari mana, ini hidrogen peroksida didapatkan dari fosforilasi, hasil dari fosforilasi oksidatif. Ini. Jadi kayak gini, besi kalau di dalam tubuh bentuknya tidak stabil, besi itu harusnya dalam tubuh itu bentuk. Jadi begini, ketika kalian ketika besi itu diabsorpsi di dalam diabsorpsi, bentuknya Fe2+. Fe2+. Jadi dia bentuknya tidak stabil atau labil atau bebas Fe2+ itu. Makanya harus dioksidasi dulu. Oksidasi membentuk Fe3+ agar dia tidak menimbulkan toksisitas karena bentuknya stabil. Kenapa? Karena kalau dia Fe2+ atau bentuknya labil, itu bisa mengkatalis mengkatalis konversi hidrogen peroksida. Ketika dia mengkatalis, maka akan menjadi radikal bebas. Kalau radikal bebas di dalam tubuh itu terlalu tinggi, maka bisa menyebabkan stres oksidatif. Itu stres oksidatif ini kalian akan dapatkan di blok depan selanjutnya. Sampai situ saja. Jadi kayak gini, saya ulang lagi. Dalam tubuh ketika diabsorpsi, Fe itu bentuknya Fe2+. Sebenarnya Fe2+. Tapi kalau kalian baca bukunya, baca buku biokimia Harvard-nya, jadi di dalam tubuh itu dia diabsorpsi dalam bentuk Fe2+. Nah, harus dioksidasi agar bentuknya stabil dan tidak bersifat toksik. Dioksidasi ada enzim yang namanya, saya tidak tahu juga sih. Ada enzim. Enzim ini dia adalah enzim namanya, lupa saya.
ada enzim, jadi dia bisa mengubah bentuknya Fe2+ menjadi Fe3+ sebenarnya. Nah, kalau dia berubah menjadi Fe3+, nanti bisa berkaitan dengan transport protein transport, kayak gitu. Kita berbicara kalau misal dia dalam bentuk yang labil lah, yang tidak stabil. Kalau dia bentuknya sudah stabil, karena dia bisa mendonor dan menerima elektron, maka dia hafal saja ini guys. Jadi dia bisa mengkonversi hidrogen peroksida. Kalau dia mengkatalis konversi hidrogen peroksida, buka dia kayak ini, kalau kalian pulang di rumah, buka buku Harpermu halaman 686. Nanti situ ada bagaimana prosesnya dia mengkonversi. Intinya yang perlu kalian tahu itu saja, mengkonversi hidrogen peroksida sehingga menjadi radikal bebas. Radikal bebas yang dalam tubuh kalau terlalu tinggi bisa menyebabkan stres oksidatif. Selain itu, nah ini, ion gini, di dalam tubuh itu besi selalu berikatan dengan molekul kompleks. Jadi ingat saja besi di dalam tubuh itu selalu berikatan dengan molekul kompleks lainnya, baik protein transport atau berikatan dengan protein sehingga membentuk hemoglobin, atau dia berikatan dengan protein sehingga membentuk ferritin. Jadi pasti besi itu dia berikatan dengan molekul kompleks di dalam tubuh agar tidak bersifat toksik. Nah, tetapi di intraseluler besi itu kadang dia memiliki afinitas yang rendah di sini. Afinitas yang rendah, kalau dia afinitasnya rendah, Dek, berarti kemampuan menarik kompleksnya itu juga kemampuan menarik kompleksnya juga itu rendah. Jadi kemampuan dia membentuk kompleks rendah. Kalau kemampuan membentuk molekul kompleksnya rendah, berarti sifatnya dia tidak stabil toh, karena kemampuan menariknya rendah. Kalau kemampuan menariknya rendah, nah ini dia juga bisa kembali lagi, dia bisa mengkatalis konversi hidrogen peroksida sehingga radikal bebasnya dalam tubuh banyak, sehingga menyebabkan kerusakan makromolekul sel atau kerusakan pada jaringan. Dia bisa mengoksidasi. Terlalu ribet ya. Intinya begini saja, hafal saja besi itu untuk toksisitas besi dalam bentuk yang labil atau tidak stabil atau Fe2+ bisa mengkatalis konversi hidrogen peroksida menjadi radikal bebas. Kemudian karena di dalam kompleks molekul terkadang besi itu afinitasnya rendah. Afinitas ini maksudnya kemampuan menarik molekul yang lain rendah. Karena dia kemampuan menarik molekul atau membentuk kompleksnya rendah, berarti bentuknya maksudnya tidak stabil toh, sehingga bisa menyebabkan kerusakan makromolekul sel. Oke? Ini saja sih, saya terlalu jauh kayaknya membahas, sorry guys. Hafal saja ini guys. Jadi hafal Kak. Hah? Apa? Apa? Sebenarnya kayak gini loh, sama sih ini sebenarnya prinsipnya nih. Ini kenapa dia bisa terjadi kerusakan sel, karena hidrogen peroksida kayak gini. Jadi katalis, tahu nggak? Mengkatalis. Tahu, Kak. Apa coba? Tanpa apa gitu. Mempercepat reaksi, Kak. Mempercepat reaksi. Iya. Jadi dia mempercepat terbentuknya hidrogen peroksida di dalam tubuh. Hidrogen peroksida tahu nggak sih bentuknya, rumus molekulnya apa? OH. Masih kan tidak tahu, Kak.
Iya, jadi begini loh. eh, Katalis, betul seperti yang kalian katakan bahwa itu dia akan mempercepat reaksi, mempercepat konversi dari hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida terlalu banyak di dalam tubuh itu bisa menjadi berakibat terhadap radikal bebas. Nah, radikal bebas ini dia sifatnya itu reaktif. Reaktif. Sifatnya radikal bebas itu reaktif. Dia bisa mengoksidasi. Makro. Tunggu guys.
Oh ya, sorry guys. Sorry guys, ada tamu. Oke, jadi lanjut. Jadi nih radikal bebas. Nah, sebenarnya gini. Oke, jadi toksisitas besi. Kalau besi itu di dalam tubuh tidak stabil kan harusnya besi itu dia membentuk kompleks. Jadi dia bentuknya stabil, entah pasti dia berkaitan dengan protein. Entah mungkin dia sebagai diikat dalam protein transport sebagai transferin, atau dia disimpan dalam bentuk ferritin. Jadi bentuknya itu selalu berbentuk suatu kompleks, tidak pernah berdiri sendiri. Tapi kadang ada besi yang dia sifatnya labil. Atau contohnya dia Fe2+, Fe12+ dalam tubuh. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, besi diabsorpsi dalam bentuk Fe2+ dan harus dioksidasi pakai enzim. Salah satu yang bisa mengoksidasi itu, salah satunya itu nutrisi yang didapatkan dari vitamin C. Nah, kalau misal ada kelainan, misal karena tidak bisa dioksidasi, tidak bisa diubah menjadi Fe3+, maka bentuknya Fe2+ terus toh, bentuknya labil atau tidak stabil begitu ya, bebas. Ketika dia bebas, maka bisa mengkatalis konversi hidrogen peroksida. Maksudnya mempercepat pembentukan hidrogen peroksida. Kalau kalian mau tahu di mana ini dia hidrogen peroksidanya didapat, yang saya baca hasil dari fosforilasi oksidatif. Kalau saya bahas fosforilasi oksidatif di sini guys, tak putar kepalamu. Jadi nanti saja ada praktikum selanjutnya itu. Intinya itu saja. Besi dalam bentuk labil bisa mengkatalis besi dalam bentuk tidak stabil bisa mengkatalis konversi hidrogen peroksida, maksudnya peroksida, sehingga dia menjadikan radikal bebas. Kenapa radikal bebas ini berbahaya? Karena dia itu sifatnya reaktif. Reaktif dalam hal ini, kalau mau tersave di kepalamu, catai. Misalnya tuh tulis biar bisa kau mengerti. Setidaknya kalau kau punya catatan, nanti bisa kutanyakan ke saya besok, atau sharing tanyakan ulang di sini, atau otodidak cari sendiri, kayak gitulah. Jadi bentuk radikal bebas itu kenapa dia berbahaya? Karena dia reaktif. Reaktif di sini maksudnya dia bisa mengoksidasi makromolekul. Ketika dia mengoksidasi makromolekul, berarti ada perubahan struktur pada sel. Oke? Harusnya saya bikin PPT baru ya. Deh. Catat saja. Karena radikal bebas itu bentuknya reaktif. Reaktif maksudnya bisa mengoksidasi makromolekul. Kalau dia dioksidasi ini makromolekulnya di sel, berarti mengubah bentuknya. Kalau dia ubah bentuknya pasti terjadi kerusakan pada selnya. Contohnya, ini bisa terjadi pada stres oksidatif itu, bisa terjadi pada diabetes mellitus. Kerusakan pada sel beta pankreas. Ingat ini, kau catat ini, kau dapat blok DM langsung paham. Ini begitu guys. Jadi karena besinya mempercepat hidrogen peroksida sehingga terbentuk radikal bebas. Radikal bebas atau radikal hidroksi. Kalau di biokim kita sebutnya radikal hidroksi biasanya. Radikal hidroksi yang sifatnya reaktif. Karena dia reaktif, sifatnya reaktif, maksudnya dia bisa mengoksidasi makromolekul atau menyebabkan kerusakan pada sel. Ya, itu saja sih. Iya, contohnya di DM, diabetes mellitus, kalau stres oksidatif. Apa saja? Paham atau terlalu cepat atau terlalu gimana? Gimana guys? Bilang aja guys. Mulai jam 9. Kak sudah mengerti, Kak? Iya, itu saja sih. Jadi, kalau saya tuh cara belajarku kayak gini.
kita realistis saja toh, kalian pasti belajar untuk post test, nilai post test. Tapi saran saya selain nilai post test, ilmunya juga harus dapat. Nilainya tinggi, ilmunya juga harus dapat. Jadi kalian hafal dulu ini yang tersedia di PPT-nya Ibu, karena soal tidak jauh dari PPT-nya Ibu toh. Jadi hafal dulu minimal samalah kata-katanya, misal Fe berperan bla 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 mengkatalis konversi hidrogen peroksida. Karena kalian sudah hafal, sudah pahami juga toh karena penjelasanku toh. Ya semoga penjelasanku kalian pahami juga sih. Jadi saranku hafal dulu kata-katanya ini, lalu ingat-ingat penjelasanku malam ini. Itu saja sih. Oke. Ya ini hafalan. Ada yang dengan afinitas rendah, Fe bebas. Permisi Kak, boleh izin bertanya Kak? Boleh. Nah, berarti kan di sini ion bebasnya itu dia membentuk molekul kompleks Kak, begitu? Gimana? Tunggu. Ion bebas membentuk molekul kompleks. Intrasel. Saya kurang mengerti juga ya penjelasan Ibu, tapi kayak gini. Jadi ion bebas itu ada yang di luar sel. Dia tidak di dalam sel toh. Dia harusnya di mana ini PPT-nya Ibu? Saya kasih lihat PPT-nya Ibu Rabiat boleh. Kelihatan ini, stop share dulu deh. Ini loh, maksudnya penjelasannya Ibu itu kayak gini. Tunggu. Sorry. Sudah. Ini baca ini guys. Ini kalau susah dimengerti PPT-nya Ibu yang ini, dua file tuh ter-share screen toh? Berapa? Iya, Kak. Iya, oke. Ini. Jadi kayak gini, yang ini loh. Nah, harusnya tidak terdapat ion besi bebas dalam sel. Karena dia sudah berikatan, karena telah membentuk kompleks dengan molekul organik. Nah, ini harusnya normalnya ion besi bebas tidak terdapat di dalam sel, karena telah yang sudah saya bilang tadi toh, besi itu dia pasti membentuk kompleks dengan molekul organik. Entah mungkin dengan protein transport, jadi besi itu dia selalu berikatan. Jadi dia tidak bebas harusnya. Nah, baca lagi, namun beberapa besi di dalam sel, namun beberapa besi intraseluler itu dia terikat pada kompleks. Namun afinitasnya rendah, maksudnya dia memang membentuk ikatan dengan kompleks molekul yang lain, tapi afinitasnya rendah, maksudnya daya berikatannya dengan molekul kompleks ini rendah, sehingga dinamakan besi bebas. Ini besi bebas. Nah, besi bebas tersebut karena dia afinitasnya rendah membentuk molekul lain, besi bebas ini dapat menyebabkan kerusakan sel. Ini. Saya mengatalis konversi. Kayak gitu. Kalau dia besi
kenapa dia bisa merusak sel? Karena dia memiliki efek toksik tadi. Efek toksik karena besi bebas itu bisa bertindak sebagai donor dan akseptor elektron yang dapat mengkonversi hidrogen peroksida. Paham? Nah, ini sih normalnya tidak terdapat ion besi di dalam sel karena dia membentuk kompleks dengan molekul organik. Jadi dia selalu berikatan, entahkah mungkin dengan protein transport. Jadi dia selalu membentuk molekul yang berikatan dengan dalam tubuh. Jadi besi tidak bebas, tidak berdiri sendiri, kayak gitu. Namun beberapa kasus yang bersifat toksik, besi ini dia berikatan tetap, tapi afinitasnya rendah, kemampuan berikatannya rendah, begitu ya. Kemampuan menarik elektronnya rendah, afinitasnya rendah, sehingga dia masih dalam bentuk yang bebas. Karena dia bebas, maka itu tadi efeknya bisa mengkonversi hidrogen peroksida, menghasilkan radikal bebas yang reaktif terhadap hidrolisis, terhadap oksidasi makromolekul yang menyebabkan ini kerusakan sel. Nice to know saja sih penjelasanku guys sebenarnya. Jadi kerusakannya ini dari konversi hidrogen peroksidanya menjadi radikal bebas. Karena radikal bebas ini dia bisa merusak sel. Oke? Oke, Kak. Oke. Nah, tunggu dulu guys. Siapa ini? Jangan lupa. Astagfirullah. Oke, selanjutnya. Ini mana? Reagen praktikum. Sebenarnya ada ide sih. Ya. Nah, ini HCl. Dia asam jadi dia melepas Fe3+ dari transferin. Oh, astagfirullah, salah saya. Oke, jadi HCl dia memberikan efek asam lemah. Jadi membebaskan besi dari globulin sama sih. Dia protein transport. Jadi ini dia kondisi asam lemah ini bisa melepaskan besi yang terdapat di dalam kompleks besi globulin dari jadi dia terlepas dari Fe3+ dari transferin. Oh, salah saya guys. Sorry. Tadi saya bilang TCA ini dia melepaskan dari transferin. Oke. Kenapa saya ini? Oke, dengar. Nah, mana prinsip ya? Ini. CSSB. Oke. Sudah. Ini baca. Jadi yang pertama kan saya jelaskan untuk kita lanjut saja ke prosedur. Kita sudah bahas mengenai gini loh. Sebenarnya kalau kita kunci biokim itu sebenarnya kalau kita paham prinsip itu kita bisa kuasai prosedur, kita sudah hafal reagen dan bahan. Karena prinsip itu mencakup dari prosedurnya. Prinsip itu menjelaskan apa yang terjadi di prosedur. Jadi kalau kalian sudah hafal prinsipnya, reagen, bahan itu kalian juga hafal.
pahami maksudnya, tidak hafal. Kalau misal kalian, jadi kalau kuncinya itu prinsip. Kalau kalian paham prinsip, besok misal keluar reagen apa yang digunakan, karena sudah pahami prinsipnya, pasti hafal. Yang pertama, prinsipnya itu, yang pertama kita harus dulu bebaskan Fe3+ dari transferin, misal dari globulin, kompleks besi globulin. Berarti kita ada reagen HCl, terus kita bebaskan, kita lakukan deproteinasi, kita tambahkan trikloroasetat, kayak gitu loh. Jadi prinsipnya dulu. Jadi kita bahas prinsip sembari menghafal reagen, ya. Karena kadang ada soal yang bilang reagennya apa kayak gitu. Oke, yang pertama serum kan biasa yang supernatan setelah kita melakukan sentrifugasi pada darah. Nah, ada penambahan HCl. Jadi HCl ini dia akan menciptakan suasana asam lemah sehingga besi bisa terlepas dari kompleks besi globulin atau yang bisa juga disebut dengan transferin. Yang ini loh, yang ini. Asam lemah ini dia bisa melepas besi dari kompleksnya. Kompleks lanjut. Nah, kita inkubasi untuk memaksimalkan reaksi yang terjadi, memaksimalkan penglepasannya. Setelah itu kalian tambahkan trikloroasetat. Trikloroasetat karena tadi kan masih ada kompleks globulin di dalam larutannya, memang besinya sudah dipisahkan, tapi di dalam larutan itu masih mengandung kompleks globulin. Jadi kita tambahkan trikloroasetat untuk mendeproteinasi transferin. Kita mau hilangkan kandungan proteinnya, protein transportnya. Jadi menggunakan trikloroasetat atau untuk mendeproteinasi, menghilangkan proteinnya. Kemudian kita kembali lagi diinkubasi pada suhu ruang selama 15 menit kurang lebih. Setelah itu disentrifuse. Untuk apa? Agar kita bisa memisahkan antara besi yang antara komponen-komponen yang lain. Karena besi itu terletak di bagian supernatannya. Jadi kita ambil supernatan. Ingat ini Dena berapa ribu RPM? 2000 RPM selama 15 menit. Kalau yang kemarin itu 3000 RPM selama 10 menit. Ini hafal 2000 RPM selama 15 menit. Kalau kalian bertanya, kapan kita menentukan kecepatan dan waktunya? Sebenarnya kayak gini. Tidak ada jawabannya sih, karena ini sudah dilakukan oleh ahlinya gitu. Jadi pengukuran untuk besi sudah ada kecepatannya tertentu, berbeda dengan yang lain. Jadi tergantung apa yang akan kita ukur. Kayak gitu. Lalu kita ambil supernatannya, total supernatan di bagian atas. 2 mili, kemudian tambahkan lagi 2,1 mili aquades, tambahkan potasium asetat. Potasium, kalium asetat sama saja. Karena kalium itu potasium. Jadi untuk menjaga pH-nya, buffer dia, untuk agar stabil. Kenapa kita harus menjaga pH agar stabil? Karena untuk menjaga kualitas larutan, agar tidak rusak. Setelah itu kita tambahkan hidroquinon untuk mereduksi Fe3+, jadi kalau reduksi apa? Ada di sini. Reduksi berarti kita mengurangi protonnya. Jadi Fe3+ menjadi Fe+menjadi 3+. Tapi di sini hidroquinon itu reduksi. Oke, saya ulang lagi. Itu dia mengandung kompleksnya, seperti yang saya bilang, besi di dalam tubuh itu selalu membentuk kompleks dengan molekul lain agar bisa stabil. Karena kalau tidak, berarti dia dalam bentuk besi bebas. Nah, jadi karena dia masih membentuk kompleks dengan globulin atau protein transport seperti transferin, maka kita tambahkan HCl agar bisa bebas atau terpecahlah kompleksnya. Terpecah, ada besi,
dan globulin atau transferin, protein transport. Nah, sudah. Terus trikloroasetat ini karena kan kita setelah baru di penambahan HCl ini baru terpisah belum kita hilangkan transferinnya. Nah, kalian tambahkan trikloroasetat, barulah protein transportnya hilang. Jadi yang betul-betul kita lihat cuman besinya saja toh. Nah, sudah disentrifuse, di supernatan, ambil, tambahkan potasium asetat sekali lagi untuk menjaga pH. Kemudian hidroquinon. Hidroquinon ini untuk mereduksi karena tadi bentukannya itu dalam tubuh. Saya bilang tadi setelah diabsorpsi pasti dia dioksidasi dulu, dioksidasi di dalam tubuh menggunakan ada enzim yang mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+. Fe3+ itu dia sulit berikatan dengan senyawa lain, maka harus direduksi dulu menjadi Fe2+, seperti kondisi saat kita melakukan absorpsi besi dalam tubuh. Jadi besi ketika diabsorpsi itu Fe2+D. Nah, harus dioksidasi dulu menggunakan enzim. Ada enzim, lupa namanya. Intinya itu saja, karena ini tidak terlalu penting dalam untuk praktikum ini. Itu saja. Hidroquinon kita reduksi dulu Fe3+-nya menjadi Fe2+. Kenapa? Agar bisa berikatan dengan ortopenetrolin. Karena ortopenetrolin ini indikator warna untuk mendeteksi bagaimana kita tahu ini di larutan ini ada besi kalau tidak ada indikator warna, karena kita hanya menilai dari warna deh. Jadi kita tambahkan ortopenetrolin, nanti dia akan menghasilkan warna merah, kemudian campur dan diamkan di vortex, harusnya ini sih. Ingat saya kurang tahu di mana di vortex. Oh, di sini. Di sini. Oke. Saranku deh, ingat, entah kalian kelompok berapa, semoga ada banyak perwakilan dari kelompok ini. Ingat, saran saya sebelum kalian baca di spektro, vortex dulu. Nah, vortex tuh nanti besok saya kasih lihat. Vortex dulu, kenapa? Karena kalau endapannya itu bukan endapan. Kalau larutan kalian tidak bereaksi berlarut dengan baik, berikatan dengan baik, itu di spektronya itu hasilnya minus, error. Jadi harus di vortex dulu untuk homogenasi campuran. Nah, ini absorbansi kita baca. Sudah toh. Kemudian blanco ini. Blanco kita tidak pakai serum karena ini cuman pengoreksi. Ingat, ketika kita berbicara mengenai spektro, tidak berbicara mengenai konsentrasi, karena berbeda. Kalau kita pakai spektro, kita pasti berbicara mengenai absorbansi atau daya serapnya. Nah, kalau kita pakai spektro, pasti selalu ada 3 deh. Ada selalu larutan sampel, larutan blanco, dan standar. Kenapa? Karena standar itu sebagai kontrol positif. Standar itu sebagai kontrol positif pembanding. Sampel kita bandingkan dengan standar. Semakin mendekati standar harusnya semakin bagus karena itu kontrol positif. Kalau larutan standar, kalau blanco itu pengoreksi. Saya bilang, oh iya, kalau standar dia pembanding sebagai kontrol positif, kalau blanco itu pengoreksi. Jangan sampai pengoreksi itu maksudnya kita di sini kan ingat saja blanco sebagai pengoreksi. Kita lanjut dulu ke prosedurnya biar kita lanjut lagi ke penjelasan berikutnya. Jadi kalau blanco bedanya itu kalau di sampel kita tambahkan serum, kalau di sini kita cuma tambahkan aquades, terus aquades lagi tambahkan potasium asetat. Terus kenapa kita tidak tambahkan HCl kira-kira? Kenapa kita langsung di sini? Logika saja sih. Ada yang mau jawab atau tidak ada? Nggak ada ya? Bedanya kan kalian lihat ya, ini prosedurnya antara sampel dengan blanco bedanya. Kalau sampel itu dia yang biru ini, kalau blanco yang kita mulainya dari yang abu-abu ini.
Toh, belangko ini cuman pengoreksi. Jangan sampai kita mengukur absorbansi bukan hanya besi, kita mengukur absorbansi dari larutan yang lain kayak potasium asetat, hidrokuinon, dan ortopenetrolin. Jadi kita mau hilangkan hal-hal yang lain. Paham nggak, Dek? Kalau kalian lihat, ada nggak ya rumusnya di sini? Kalau kalian sadar ya, hasil yang kemarin itu absorbansi sampel selalu dikurangi belangko, toh? Udah ingat nggak yang kemarin? Rumusnya, Iya saja, setiap rumus dalam mencari konsentrasi pasti absorbansi sampel dikurang absorbansi belangko, absorbansi standar dikurang absorbansi belangko. Karena kita mau mengurangi ini deh. Karena ini kan cuma saja kayak indikator warna dan lain sebagainya. Jadi kita sebenarnya tidak mau lihat kemampuan absorbansi dari larutan potasium, asetat, hidrokuinon, dan ini ketiga ini loh. Jadi untuk mengurangi ini kita bikin belangko untuk yang mana ya menjelaskannya, paham nggak Dek atau tidak? Paham? Saya tanya dulu, sampai enggak apa yang gue maksud? Belum terlalu, Kak. Oh, ya. Yes, nantinya aku bilang. Kayak gini loh. Jadi spektro itu dia menyerap warna dari suatu larutan. Nah, kita di sini ingin mengukur konsentrasi atau jangan dulu. Jadi gini, spektro itu dia mengukur kemampuan larutan menyerap warna. Jadi absorbansinya. Nah, di sini kita hanya ingin melihat besinya saja, absorbansi besinya saja. Toh? Nah, untuk melihat bahwa kita betul-betul mengukur besi, jadi kita bikin larutan belangko. Ini belangko. Nanti itu deh kalau kau lihat, nih, ini yang di PPT yang hijau, absorbansi sampel dikurang absorbansi belangko. Karena kalau kau tidak ada belangkomu, yang absorbansimu itu masih bias, belum valid, karena ada banyak faktor-faktor X, kayak mungkin absorbansinya masih dipengaruhi karena adanya hidrokuinon, adanya ortopenetrolin, dan potasium asetat. Ini yang bisa mempengaruhi kevalidan absorbansi dari sampelmu. Jadi kita bikinlah larutan belangkonya untuk betul-betul mendapatkan nilai yang cuman besi tok, absorbansi besi saja. Paham? Kok baca deh ini. Kalau sampel kan kita mulai dari serum, kita tambahkan HCl dan lain sebagainya. Kalau dia belangko mulai dari sini. Nah, secara tidak langsung kita tidak mau sebenarnya ukur yang kita mau, intinya belangko itu dia pengoreksi untuk mengurangi absorbansi sampel yang tidak mau kita ukur. Kayak ini deh, ortopenetrolin ini kan satu warna. Oke, mana ya? Oke. Sampelmu ini kan ada potasium asetat, ada hidrokuinon, dan ortopenetrolin, satu warna. Nah, ketika kalian absorbansi sampelmu itu belum absorbansi besi saja, tapi ada banyak indikator yang mempengaruhi, baik dari potasium asetatnya, hidrokuinon, dan ortopenetrolin. Nah, untuk menghilangkan ini, kita bikinlah untuk belangkonya. Jadi kita kurangi. Jadi setelah dilakukan pengurangan, hasilnya itu betul-betul besinya saja. Jadi tidak ada pengaruh dari ortopenetrolinnya, hidrokuinon, dan potasium asetatnya.
Karena kita sudah kurangi dengan larutan belangkonya kita. Paham? Atau tidak? Permisi, paham. Betul? Kalau tidak paham, bilang guys. Jadi sampelmu ini, kalau misal kau tidak punya belangko, sampelmu ini masih banyak yang mempengaruhi absorbansinya. Bisa jadi karena adanya larutan indikator warnanya, bisa karena ada hidroquinonnya. Jadi untuk betul-betul kita mau melihat apakah memang ini absorbansi besi, maka kita tambahkanlah belangko. Belangko itu cuma isinya aquades. Kita cuma mau mengurangi efek dari ortopenetrol, hidroquinone, dan potasium asetat, karena itu tidak mau kita lihat. Tidak penting untuk pengukuran dari absorbansinya. Kayak gitu. Sudah. Tugasnya belangko dimanapun, baik di praktikum besi, yang penting kalau kita pakai spektro, pasti dia tugasnya itu deh. Untuk pengoreksi, mengurangi hal-hal yang tidak mau kita lihat. Yang tidak mau kita ukur untuk absorbansi. Nah, kalian pasti bingung sih, ada tadi yang chat saya, Kak, kita lakukan 5 tabung, karena dilihat ini standarnya, toh. Ini tidak dilakukan karena ini sudah dilakukan, ini nice to know saja untuk kurva standar. Kan biasanya kita lakukan 3 atau 3 tabung. Kalau standar di sini kita tidak perlu lakukan karena ini sudah data dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa kita bikin ini larutan standar? Untuk kurva kalibrasi. Kenapa Kak harus ada kurva kalibrasi? Biar kita dapatkan persamaan. Mana nanti persamaannya? Ini. Persamaan ini nih. Nah. Kalau kau sudah spektro toh, kalau sudah mau kau spektro kan ada hasil yang muncul. Jangan pernah bilang itu konsentrasi, tapi itu masih absorbansi. Kalau mau baru bisa dikatakan konsentrasi kalau kita sudah lakukan kalibrasi, ada kurva kalibrasi, masukkan ke persamaan. Nah, inilah yang kita sebut X lah itu. X-nya inilah baru konsentrasi besinya. Ini enggak usah sih. Ini cuma nice to know saja. Jadi F1, M1, F2, M2-nya ini baca saja toh. Ini F1 ini nih contohnya yang ini. Ini. Yang warna kuning ini. Contohnya volume standar Fe 0, yang dicari yang ini deh, yang dicari ini yang 40-nya, harusnya ini 40 belum ada toh, misalnya belum ada. Yang ditahu dan standar absorbansinya berapa, kita mau cari konsentrasinya per 100 mili per 100 mili. Jadi F1 kali M1 sama dengan F2 kali M2. Jadi F1-nya itu yang ini volume standar Fe, masukkan ke rumus F1 belum ya. Ini F1, kemudian F2-nya itu volume akhir itu ada di mana volume akhirnya? Oh iya ini volume akhir nih. Kalau kalian tambahkan ini volume akhirnya. Ini volume akhir 5 mili. 5 mili, kemudian M1-nya 400 mikrogram. 400 mikrogram maksudnya ini. Volume. Jadi ingat. Nice to know saja, Dek. Nah, jadi misal ini, yang mau kita cari konsentrasinya, yang baru kita tahu itu F1 itu 0,5 mili. 0,5 mili apa ini Kak apa? Saya ditanya. Ini berapa mili larutan standar yang kita pakai. Jadi standar itu seperti yang saya bilang, dia itu pembanding positif. Pembanding positif. Kalau positif berarti kita pakai yang pasti hasilnya positif. Jadi karena kalau sampel kita pakai serum, kalau standar kita pakai larutan standar Fe. Langsung kita pakai Fe-nya untuk kita tahu hasilnya positif toh. Nah, F1 itu volume standar Fe 0,5, terus F2-nya itu volume akhir. Volume akhir maksudnya dari penambahan keseluruhan kalian hitung ini 5.
5 semua ini volume akhirnya. Kemudian M1-nya, M1 dari sini konsentrasi Larton standarnya ya 400 mili, masukkanlah ini perhitungannya loh. Ini perhitungannya, hasilnya 40 mikrogram. Nah, kalau mau kalian coba, nice to know saja ini sebenarnya sih. Ya, begitulah. Nanti takutnya ada yang bertanya, ini konsentrasinya kalau didapatkan dari mana, Kak? Ya, didapatkan dari rumus ini loh, dari rumus ini. Kalau ada yang bertanya, Kak, ini absorbansi didapatkan dari mana? Dari hasil spektronya, hasil spektrofotometrinya. Tapi kalian tidak lakukan ini. Nah, gitu saja. Kemudian, bagaimana menghitung konsentrasi besi? Jadi konsentrasi besi kita hitung dari persamaannya, dari kurvanya. Kurva dari persamaannya sudah ada sih disediakan di sini. Ini Y itu sama dengan absorbansi sampel dikurang absorbansi blanko. Sudah, nanti kalian masukkan berapa absorbansi sampelmu, berapa absorbansi blankomu sama dengan 0,03 X tambah ini. Hitung. Sudah, nanti hitung saja. Pakai cara matematika. Paham? Paham? Tidak? Paham, Kak. Ya. Terus ini apa ya? Kalau nilai absorbansi F0, masukkan F0 Y di rumus Y, masukkan nilai absorbansi rumus Y di absorbansi X konsentrasi. Apa ini? Ini saya pun di kalau ini tunggu. Nilai blanko, sudah ada. Oke, sudah. Kalau dulu saya kan daring, jadi sudah ada nilainya. Ini kayaknya PPT daring ini. X absorbansi sampel tambah. Tidak usah. Ini nilai blanko ini, perhatikan penjelasannya Ibu. Kalau kayaknya nilai blanko ini tidak berlaku. Tidak berlaku ini, Dek. Karena kan kalian bisa bikin blanko, toh. Ini waktu PPT daring sih ini. Itu saja. Karena kalian sudah dapat dasarnya malam ini, besok setelah briefing makin mantap lagi, insya Allah. Ada yang mau tanyakan? PPT-nya Ibu iya lebih lengkap sih di sini, tapi sama sih. Ini. Ada ferritin itu kan, ferritin apa tadi? Dia simpanan. Ferritin itu simpanan besi. Tapi ada juga kondisi di mana simpanan besinya itu berlebih atau kita kenal dengan hemosiderin. Kompleks penyimpanan besinya berlebih. Nih, hemosiderin. Nah, hemosiderin ini bisa karena dia abnormal, berlebihan, maka bisa menyebabkan hemosiderosis. Tapi hemosiderosis ini dia belum mengakibatkan kerusakan pada jaringan atau organ. Next to know saja deh. Jadi besi disimpan dalam bentuk ferritin, kalau berlebihan disebut hemosiderin. Pentingnya, nah, besi itu karena besi itu ditransport atau didistribusi 75% menjadi hemoglobin, berarti fungsinya apa? Hemoglobin untuk apa sih? Coba, hemoglobin untuk apa? Iya, jadi salah satu fungsi besi dia transfer oksigen. Nah, transfer oksigen.
Dia juga berperan sebagai respirasi seluler. Kalau respirasi seluler, kayaknya sengaja ya Ibu Intan tidak masukkan di PPT yang ini biar tidak terlalu jauh pembahasannya. Jadi ini saja, hafal saja kalau besi itu dia selain transfer elektron oksigen, dia juga sebagai transfer elektron bisa juga untuk gradien proton untuk respirasi seluler. Jadi hafal saja. Nanti kalau kalian bertambah blok pasti makin mengerti respirasi seluler itu apa. Jadi hafal saja kalau besi itu berperan dalam respirasi seluler, sintesis ATP. Kalau kita berbicara respirasi seluler pasti ada ATP yang kita bicarakan. Terus transfer oksigen. Kenapa? Karena besi 75% didistribusikan dalam hemoglobin, pasti dia berperan dalam transfer oksigen. Toksisitas tadi sudah kita bahas. Lagi ya. Apa tadi hemosiderin? Nah, sudah. Hemosiderin apa? Kelebihan. Iya, kelebihan penyimpanan besi. Kayaknya saya ada ini deh, udah ini. Saya kirim. Atau sudah dapat ya? Nah, kalau yang yuda besi, Kak. Dia sebenarnya tercampur sih sama karbohidrat. Jadi tadi yang saya bilang hemosiderin terlalu berlebihan penyimpanan besinya, penyakitnya itu hemosiderosis. Maksudnya meningkatnya cadangan besi tapi belum mengakibatkan kerusakan pada jaringan. Kalau sudah menyebabkan kerusakan jaringan, itu dia namanya hemokromatosis. Beda, kalau hemosiderosis belum menyebabkan kerusakan, tapi kalau kromatosis dia sudah mengakibatkan. Ini boleh dihafal. Karena hafalan itu tidak merugikanmu. Apalagi ya. Banyak menghafal sih, jujur saya juga tidak tahu soalnya yang masuk apa toh, tapi kita belajar di sini, belajar ambil berkahnya. Inilah yang saya bilang, Fe diserap dalam bentuk Fe2+. Nah, nanti ada kalau tidak salah ya, pasti dia dioksidasi sehingga bisa menjadi Fe3+. Fe3+ harus direduksi dulu. Serap di usus. Sudah. Oh, saya salah dong tadi ya menjelaskannya. Tunggu. Tunggu deh. Permisi Kak, boleh lihat tadi yang kadar besi darah yang perempuan dan laki-laki Kak? Oh, saya kira ini loh. Ini TIBC ini transporin. TIBC ini apa ya? TIBC ini transporin harusnya sih. TIBC. Tunggu, tadi di sini ada pikirannya TIBC ya? Tidak, salah. Nggak jadi guys. Ya. Ada lagi menanyakan, Dek?
Sini. Tidak ada, Kak. Pertanyaan lagi. Tidak ada, Kak. Sejauh ini belum. Iya. Ini kelompok ya yang di sini ya? Berapa orang ini? Berapa orang, Dek, dalam Zoom ini? Kalau yang di Siti Anissa Zara ini, Kak, ada 8 orang, Kak. Gini aja, kalau kalian satu kelompok apa berbeda? Misi, Kak, beda-beda, Kak. Ada kelompok apa saja? Kelompok berapa? Kelompok 2. 1, Kak, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5, kelompok 8, 6, Iya, sampai 8 saja. sampai Kelompok 1, Kak. kelompok 1, 2, 3, 5, 5, 6, 8, Kak. 1, 2, 3, 5, 6, 8, Kak. 1, 2, 3, 5, 6, 8. Oke. 1, 2, 3, 5, 6, 8. Berarti yang sesi besok kan 9 sampai berapa? 9 sampai 12 ya, sesi pertama? Iya, Kak. Oh, berarti tidak ada yang sesi 3 di sini? Nggak ada, Kak. Oke, berarti sesi 2, sesi 3. Oke. Semoga one shot pretestnya tidak ada yang keluar. Amin, Kak. Amin. Kuncinya sebenarnya hafalan, pemahaman juga sih. Kalau misal kalian belajar sebentar sampai entah sampai kapan, mungkin sampai subuh belajarnya, Masya Allah. Terus ada yang kurang dimengerti, boleh bertanya lagi ke saya, PC saja, soalnya saya juga ada kerjaan, jadi begadang juga. Ada yang lagi mau ditanyakan? Tidak ada toh? Tidak, Kak. Sudah. Iya. Kak, mau bertanya terakhir, Kak. Untuk biasa, kalau untuk ferritin dengan hemosider itu dia tanya perbedaannya, Kak. Gampang, Jue. Kalau ferritin itu simpanan normal, pasti normal simpannya. Kalau dia berlebih, baru kita sebutkan dia hemosiderin. Oh iya, Kak. Makasih, Kak. Kayaknya tidak terlalu jauh sih, harusnya tidak terlalu jauh pertanyaannya ke situ. Kalian sebenarnya kuncinya, karena kalian saya lihat-lihat, kalau berubah sedikit katanya langsung blank, kalau di soal langsung cepat sekali blank. Jadi tenang dulu, jangan panik, baca baik-baik, tulis saja apa yang, jangan ragu. Kalau saya itu deh isi pretest, kalau bisa saya tulis semua. Maksudnya kalau kau ragu tulis semua saja, karena asdos itu kalau baik asdosnya ya dikasih benar, walaupun mungkin kau tulis jawabannya ada yang terlalu banyak, jadi kita coretkan yang salah toh, jadi benarkan yang sudah kalian tulis kayak gitu loh. Kalau di biokim data kalau asdos lain itu saja. Jangan panik besok pas ini jangan panik ya, belajar yang baik saja. Tidak ada toh, mau belajar faal juga. Praktikum faal toh. Nah, terima kasih guys, semoga Anda ya Allah. Nah, kita. Kalau tidak baca grup, jadi guys, tidak ada perwakilan, jadi tidak usah. Ya, jadi yang sampai inkubasi sejam ini tidak lakukan, dibantu sama Laun dan Asdos. Oke, itu saja. Iya, selamat. Ya, PPT pelajari, PPT-mu, buku praktikummu pelajari saja. Reagen, bahan saja. Harus
sudah diakhiri. Nah, kirim list nama enggak? Atau enggak usah? Tunggu dulu. Berpikir lah. Baru live. Karena saya mau lihat bagaimana kemampuan saya mengajar. Boleh mungkin dikirim namanya ya. Mau lihat nih bagusnya. Tergantung dari penjelasan saya malam ini. Jadi hubungi saya siapa ya tadi ya? Tadi Kak, saya Kak, Faradila Kak. Iya, nanti catat nama kelompok, stambuk, nama lengkap, kelompok berapa, nama stambuk, kirim saya. Saya mau lihat jawabanmu. Terima kasih guys. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak Kak. Ya, Terima kalau kasih ada banyak Kak. ya, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Kak.